Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bab 3 dengan judul Ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal yang kami bahas menjadi 3 subbab. Yang pertama ada subbab A dengan judul Perdagangan Internasional, subbab B dengan Ekonomi Kreatif, subbab C dengan judul Memanfaatkan Persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Subbab A akan disampaikan oleh Sang Ayu Putu Janardana Rasi dengan absen 45, serta Rahyuda Tebuana dengan absen 44. Perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan internasional. Jika di dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, tapi di internasional kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Di dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Jika di internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Mata uang di dalam negeri yang digunakan adalah sama, lain halnya di internasional. Mata uang yang digunakan adalah berbeda, sehingga menggunakan devisa. Di dalam negeri tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi. Jika di internasional, dikenai pajak atau bea masuk. Biaya angkut di dalam negeri lebih murah daripada di internasional. Kualitas barang di dalam negeri bervariasi, tapi di internasional kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Di dalam negeri, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Jika di internasional, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Yang terakhir, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Hambatan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi. Yang keempat, adanya kuota. Yang kelima, adanya peraturan. Yang keenam, adanya politik dumping. Yang ketujuh, adanya pertentangan politik dan peperangan. Lalu, poin selanjutnya adalah subbab B, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang di dalamnya membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Adapun beberapa lingkup industri kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, permainan interaktif, musik, showbiz, percetakan, layanan perangkat lunak atau software, riset dan perkembangan, serta televisi dan radio. Adapun beberapa strategi pengembangan ekonomi kreatif, yaitu menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Serta adapun beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan strategi tersebut, yaitu pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan, Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI, Festival Ekonomi Kreatif, serta wahana kreatif. C. Memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional antara lain keunggulan kooperatif atau cooperative advantage dan keunggulan mutlak absolute advantage dari masing-masing negara. Perbedaan utama antara keunggulan mutlak dan kooperatif adalah
Keunggulan mutlak terjadi jika suatu negara memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi negara lain. Namun, jika keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah. Sekian presentasi atau video pembelajaran dari kelompok 2 mengenai bab 3. Kami ucapkan maaf apabila ada kesalahan kata dan kami akhiri dengan Om Santi 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 Om.